Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami terkait dengan laporan penelitian dengan judul Pangan Olahan Jamur dalam Meningkatkan Wirausaha di Jogja. Yang pertama adalah latar belakang. Potensi wirausaha di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian dan industri pangan, terutama di Jogja. Pengembangan industri pangan olahan jamur memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian lokal dan nasional dengan mengembangkan industri pangan olahan jamur, serta meningkatkan kesadaran akan potensi industri pangan olahan jamur sebagai salah satu sektor yang dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal. Selain itu, Indonesia dengan perkiraan populasi 284,4 juta jiwa di pertengahan tahun 2025 dan memiliki kekayaan sumber daya alam serta keanekaragaman hayati dan budaya yang melimpah, belum sepenuhnya sejahtera. Kita masih menghadapi tantangan serius seperti kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan juga pengangguran serta inflasi. Kemajuan ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia atau SDM. Pemerintah perlu mendorong sektor swasta menyediakan regulasi dan fasilitas pendukung serta membuka akses investasi. Kunci untuk bersaing di pasar global adalah meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan mendorong semangat wirausahaan di masyarakat agar dapat menciptakan lapangan kerja baru. Wirausaha sebagai individu yang berani mengambil risiko dan mengembangkan bisnis terbukti berperan yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran bangsa, seperti di negara Jepang, Korea Selatan, dan juga Singapura. Jogja juga sebagai salah satu kota wisata dan budaya memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang baik, memudahkan distribusi produk pangan olahan, dan juga salah satu sumber daya alam unggulan di Jogja adalah jamur yang mudah dibudidayakan dan memiliki nilai ekonomi tinggi seperti jamur merang, tiram, dan juga shiitake. Jamur kaya akan nutrisi dan berpotensi besar diolah menjadi berbagai pangan lezat dan juga bergizi. Pengembangan industri pangan olahan jamur di Jogja juga memiliki potensi untuk meningkatkan perekonomian lokal dan juga nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui terkait dengan pengembangan industri pangan olahan jamur di Jogja dalam meningkatkan wirausaha maupun ekonomi serta peluang dan tantangan yang dihadapi oleh wirausaha dalam mengembangkan usaha olahan jamur, dan juga memberikan informasi yang berguna serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga meningkatkan kesadaran betapa pentingnya diversifikasi pangan dan manfaat nutrisi dari jamur. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan atau masalah yang kita ambil untuk penelitian dari pangan olahan jamur sendiri ini itu adalah yang pertama, bagaimana potensi pengembangan industri pangan olahan jamur di Jogja dalam meningkatkan wirausaha. Yang kedua, bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh wirausaha dalam mengembangkan industri pangan olahan jamur di Jogja. Untuk tujuan penelitian sendiri, yang pertama yaitu mengetahui potensi pengembangan industri pangan olahan jamur di Jogja dalam meningkatkan wirausaha. Yang kedua adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi oleh wirausaha dalam mengembangkan industri olahan jamur di Jogja. Untuk manfaatnya sendiri, dari penelitian yang kita lakukan adalah satu, meningkatkan kesadaran akan potensi industri olahan pangan jamur, serta sebagai salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan wirausaha dalam mengembangkan potensi pangan olahan jamur di Jogja. Sendiri itu ada 4. Untuk yang pertama, teori olahan pangan. Pangan olahan adalah makanan dan minuman yang diolah menggunakan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Untuk yang kedua, inovasi produk. Tujuan perusahaan untuk melakukan inovasi produk adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan karena produk yang telah ada rentan terhadap perubahan kebutuhan dan selera konsumen sendiri. Untuk yang ketiga, teori wirausaha. Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan kesejahteraan inkremental. Kekayaan ini diciptakan oleh individu yang menanggung risiko utama dalam hal ekuitas, waktu, dan atau komitmen kepedulian dalam menyediakan nilai bagi suatu produk atau layanan. Untuk yang terakhir ataupun yang keempat, ada teori pendapatan. Konteks pertanian, pendapatan dihitung sebagai total seluruh penghasilan, dikurangi semua biaya yang dikeluarkan. Laba atau pendapatan kotor merupakan nilai dari produksi yang dihasilkan. Sementara itu, pendapatan bersih adalah selisih antara pendapatan usaha tani dan total pendapatan usaha tani. Kami menggunakan metode penelitian campuran, yaitu gabungan dari kuesioner, wawancara, dan studi literatur untuk memperkuat
atau mendapatkan data yang lebih maksimal. Nah, untuk pengumpulan data sendiri kami menggunakan kuesioner dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang inovasi produk olahan jamur di Jogja. Nah, untuk wawancara sendiri kami mengajukan pada rumah makan di Jamuran mengenai inovasi produk olahan yang ada di sana. Selain itu, kami juga menggunakan studi literatur untuk mendukung data yang sudah kami dapatkan. Nah, untuk teknik analisis sendiri, hasil data yang diperoleh dari kuesioner itu akan ditabulasi dan diolah dengan menggunakan Google Sheet. Nah, hasil dari data yang didapatkan kemudian dibahas secara deskriptif dengan memadukan kajian literatur dan hasil wawancara untuk memperkuat argumentasi yang sudah kami dapatkan sebelumnya. Oke, baik, selanjutnya hasil dan pembahasan inovasi olahan jamur dalam meningkatkan wirausaha di Yogyakarta. Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan wirausaha, terutama di bidang olahan jamur. Inovasi olahan jamur telah menjadi salah satu cara untuk meningkatkan wirausaha di Yogyakarta. Berikut beberapa contoh inovasi olahan jamur yang telah dilakukan. Produk olahan jamur, beberapa produk olahan jamur yang telah dikembangkan adalah dimsum jamur, nugget jamur, dan sate jamur. Produk-produk ini memiliki pasar yang sangat luas karena disukai oleh banyak orang, terutama oleh generasi milenial. Jamur crispy, usaha kecil menengah atau UKM. Naura Jamur di Sleman telah mengembangkan produk jamur crispy yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar. Contoh selanjutnya adalah di Jamuran Resto. Jamuran Resto ini di Yogyakarta telah mengembangkan berbagai menu olahan jamur yang unik dan lezat, seperti gudeg jamur, sate jamur, dan lodeh jamur. Menu-menu ini tidak hanya disukai oleh masyarakat lokal, tetapi juga wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Inovasi olahan jamur ini tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga memberdayakan masyarakat sekitar dengan memberikan pelatihan dan pendampingan dalam mengembangkan usaha olahan jamur. Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen UPN veteran di Pondok Pesantren Lintang Songo Piungan, Bantul, telah memberikan pelatihan pengolahan jamur dan pemasaran, dan juga masyarakat sekitar. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha olahan jamur. Selanjutnya, dukungan pemerintah. Pemerintah juga dapat mendukung inovasi olahan jamur dengan memberikan fasilitas dan pendampingan dalam mengembangkan usaha olahan jamur. Contohnya adalah Balai Besar POM di Yogyakarta yang telah mensupport inovasi gudeg kaleng dan memberikan fasilitas pendaftaran produk-produk olahan jamur kepada santri dan masyarakat sekitar. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha olahan jamur. Inovasi olahan jamur dapat meningkatkan wirausaha di Yogyakarta dan memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan dukungan pemerintah dan kesadaran masyarakat, inovasi olahan jamur dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan dukungan untuk inovasi olahan jamur dengan memberikan dan pendampingan yang sangat luas. Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan dalam mengembangkan usaha olahan jamur dengan mengikuti pelatihan dan pendampingan yang tersedia. Peluang besar untuk mengembangkan industri pangan olahan jamur tersebut. Tersedia bahan baku melimpah dan beragam jenis jamur di wilayah ini menjamin pasokan berkelanjutan. Pemerintah pasar yang harus mengikuti didorong oleh kesadaran akan gaya hidup sehat dan preferensi terhadap produk nabati. Jamur dapat diolah menjadi inovasi produk yang sangat beragam, mulai dari keripik, abon, sate, bakso hingga nugget, membuka banyak ide produk unik bagi wirausaha. Tantangan yang perlu dihadapi oleh di industri pangan olahan jamur di Jogja, salah satunya adalah kualitas bahan baku, di mana penting untuk memastikan konsisten kualitas dan standar jamur dari pemasak. Proses pengolahan dan higienitas juga menjadi krusial. Wirausaha perlu memiliki pengetahuan dan peralatan yang memadai untuk proses yang aman dan bersih. Dalam hal pemasaran, persaingan yang ketat menurut strategi pemasaran dan jaringan distribusi yang efektif. Oke, melanjutkan penjelasan observasi dari kelompok kami tentang pengelolaan jamur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang pengelolaan jamur di daerah Jogja, khususnya menjadikan potensi wirausaha bagi masyarakat Jogja. Mengapa demikian? Karena jamur di daerah Jogja itu sangatlah banyak sumber dayanya, dan pengelolaan jamur di daerah Jogja khususnya itu banyak peminatnya dan banyak permintaan pasaran. Pengetahuan mereka tentang wirausaha jamur itu sendiri salah satunya ialah dari pemakingan dan cara penyimpanan dan cara pemasaran atau promosi dari olahan jamur itu sendiri. Jadi itu menjadikan tantangan dari para wirausaha jamur di Jogja, dan dari penelitian kami mempunyai saran agar pemerintah lebih mendekati, lebih terjun ke lapangan untuk mendampingi para wirausaha masyarakat Jogja, khususnya pengelolaan jamur. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan laporan penelitian yang berjudul Pangan Olahan Jamur dalam Meningkatkan Wirausaha di Jogja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.